Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hitungan profil muka air dengan mata kuliah Hidrolika 2. Baiklah, profil muka air. Di dalam suatu aliran yang mengalir, baik yang mempunyai kemiringan dasar saluran landai, curam, atau bahkan menanjak, akan terjadi perubahan kedalaman muka air. Yang mana perubahan tersebut disebabkan karena tiga hal. Yang pertama, adanya penyempitan atau pelebaran saluran. Yang kedua, bendung atau halangan pengaliran, atau biasa kita sebut dengan waduk. Dan yang ketiga, perbedaan kecepatan aliran. Berdasarkan sebab-sebab di atas, maka saluran dapat terjadi beberapa perubahan profil muka air. Dan profil muka air itu sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adanya profil kemiringan landai atau milk. Kedua, ada profil kemiringan mendatar, horizontal. Ketiga, ada profil kemiringan curam, step. Keempat, profil kemiringan menanjak, adverse. Serta yang terakhir, profil kemiringan kritis. Baiklah, kita lanjut. Klasifikasi profil aliran. Dalam suatu saluran, biasanya terdapat beberapa jenis profil muka air, dikarenakan oleh adanya perubahan di dalam saluran itu sendiri, sehingga aliran tersebut bisa dari aliran subkritis, kritis, ataupun superkritis. Dengan mengetahui kedalaman kritis, kita dapat menggolongkan aliran tersebut ke dalam profil aliran seperti apa yang tersebut di atas. Sedangkan untuk mendapatkan kedalaman kritik ini, kita dapat menggunakan rumus YC sama dengan 3 akar Q kali 2 dikalikan B plus 2 kali M kali YC dibagi dengan G dikalikan dengan B plus M kali YC pangkat 3. Di mana YC itu adalah kedalaman kritis. Satuannya meter. Q adalah debit aliran, satuannya meter kubik per detik. B adalah lebar dasar saluran, satuannya meter. M adalah kemiringan tebing saluran, dan terakhir G gaya gravitasi, satuannya meter per sekon detik. Sehingga apabila nilai YC lebih kecil daripada YN, maka aliran tersebut adalah subkritis. Tetapi apabila YC lebih besar daripada YN, maka aliran tersebut adalah termasuk aliran superkritis. Kita juga dapat menentukan aliran dengan berdasarkan Frode, yang dimana Frode apabila lebih kecil daripada 1, maka aliran tersebut adalah subkritis. Apabila sama dengan 1, maka alirannya kritis. Dan apabila lebih besar daripada 1, maka aliran tersebut adalah aliran superkritis. Kemudian hitungan profil muka air. Yang berhubungan dekat dengan aliran kritis adalah konsep penampang kontrol dalam menunjukkan perbandingan kecepatan aliran terhadap kecepatan dengan mana suatu gangguan kecil pada permukaan bebas dapat bergerak dalam air yang tenang. Bilangan Frode yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa setiap gangguan dapat bergerak ke hulu dalam aliran yang demikian, sedang gangguan hanya dapat bergerak ke hilir dalam aliran superkritis. Karena bilangan Frode dalam hal ini lebih dari 1, apabila aliran itu kritis, gangguan itu akan menyatakan dirinya sendiri sebagai gelombang tegak. Sehingga dapat dikatakan bahwa aliran subkritis dipengaruhi oleh keadaan di hilir. Sedangkan keadaan ini tidak mempunyai pengaruh pada aliran superkritis. Dengan kata lain, aliran subkritis dapat dikatakan beroperasi dengan suatu kontrol di hilir, atau biasa disebut downstream control. Dan aliran superkritis dengan suatu kontrol di hulu biasa disebut dengan upstream control. Baiklah, di sini adalah contoh gambar potongan kontrol dalam aliran saluran terbuka. Di sini saya akan jelaskan tinggi permukaan air pada penampang A, suatu bendungan dengan karakter debit dari bangunan pelimpas, maka sehingga penampang A menjadi penampang kontrol untuk aliran subkritis di hulu bendungan, yaitu kedalaman pada penampang C
berikut ini, penampang C ditentukan oleh kedalaman pada penampang A. Dan perhitungan aliran berubah berangsur dibuat mulai dari penampang kontrol A bergerak ke arah hilir. Kemudian, sama halnya di kedalaman pada penampang B ditentukan oleh ketinggian dari bendung pelimpas. Dan kedalaman aliran superkritis ini, berikut ini, di hilir suatu penampang seperti titik D yang terlihat ini ya, ditentukan oleh kedalaman pada penampang B, yaitu penampang B bekerja sebagai penampang kontrol untuk aliran di bawah bendung, dan perhitungan profil muka air dihitung mulai pada penampang B bergerak ke arah hilir, ke arah kanan sini. Oke, lanjut. Kedalaman aliran di sepanjang saluran dapat dihitung dengan menyelesaikan persamaan diferensial untuk aliran berubah beraturan. Hitungan biasanya dimulai dari suatu tampang di mana hubungan antara elevasi muka air atau kedalaman dan debit diketahui. Tampang tersebut dikenal dengan tampang titik kontrol. Berikut adalah contoh gambar titik-titik kontrol di saluran terbuka. Kemudian, hitungan profil muka air biasanya dilakukan secara bertahap dari satu tampang ke tampang berikutnya yang berjarak cukup kecil, sehingga permukaan air di antara elevasi muka air di antara kedua tampang dapat didekati dengan garis lurus. Apabila aliran adalah subkritis, hitungan dimulai dari titik paling hilir dan maju ke arah hulu. Sedangkan jika aliran adalah superkritis, hitungan dilakukan dari hulu ke hilir. Kemudian ada beberapa macam metode penghitungan profil muka air. Untuk perhitungan profil muka air, terdapat metode integrasi numerik. Yang kedua ada metode integrasi grafis. Yang ketiga ada metode integrasi langsung. Keempat ada metode langkah langsung. Kelima ada metode Esra, dan keenam ada metode Grimm. Di sini, metode pertama sampai keempat dipergunakan untuk menghitung profil muka air pada saluran terbuka buatan. Nah, sedangkan yang untuk kelima dan keenam dipergunakan untuk menghitung profil muka air pada saluran terbuka yang tidak beraturan atau alami. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.